Apa kuncinya? Ada berapa? Tuh, bingung lagi. Berarti kita tuh lama hidup di dunia, tapi nggak jelas apa yang kita kejar. Ini nggak bisa. Harus jelas dulu nih. Kayak ibu bapak sekarang kesini, jelas ada tujuannya, benar? Ya. Nah. Jelas, jadi hidup ini orang diciptakan Allah itu untuk bahagia di dunia. Gini ya, kalau belum selesai nggak usah keburu ngomong, saya yang jelaskan. Di dunia bahagia namanya hayatan thayyibah. Dengerin dulu ilmunya, jangan ngomong dulu ya. Di dunia ini bahagia itu namanya apa? Hayatan thayyibah. Yang kedua, dikubur di alam barzakh. Kita juga harus bahagia karena pasti mati kita ini. Ini saya lihat dari depan ini wajah-wajah dalam antrian. Kita lagi nunggu meninggal, benar? Dan dikubur itu kita harus bahagia. Jangan sampai dikubur kita tersiksa. Dan tempat bahagia yang kekal adalah di surga. Tempat nenek moyang kita, Adam dan Hawa, itu aslinya ahli surga. Nah sekarang di dunia ini tempatnya ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi hidup ini semuanya adalah ujian. Dipuji, dicaci, sakit, sehat, mudah, susah, semuanya ujian. Nah yang bahagia itu yang lulus ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu kembali. Hidup nunggu mati, selama nunggu mati diuji, hasil ujiannya kalau sukses namanya hayatan thayyibah di dunia, di akhirat nanti kita semua bakal mempertanggungjawabkan. Nah, apa supaya lulus menghadapi ujian keburukan dan kebaikan? Supaya bahagia. Apa namanya? Kuncinya ada berapa? Dah, kalau ini rata-rata rendah hati orangnya nih. Udah tahu tapi nggak mau menunjukkan ketidaktahuannya. Kira-kira apa? Ini teh wajahnya wajah udah lama di dunia. Kemana aja? Kunci bahagia itu dua. Apa? Salah, kunci bahagia itu dua, iman dan amal soleh. Makanya pengajian itu jangan hanya sibuk ganti seragam. Ini kelompok majelis ahlim segini banyak harus tahu surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, hidup yang baik, bahagia, tenang, apapun yang terjadi, sehat, sakit, dipuji, dicaci, diangkat, diturunkan, punya uang, tidak punya uang,
dihormati, difitnah, ajeb saja. Suami mau baik, suami kurang baik, ajeb saja. Rezekinya tiap perlu, salah, cukup, bukan ada juga kalau nggak cukup stres ya. Perlu 2 juta, ada 2.000, stres. Hidup ini bukan banyak, bukan ada, tapi cukup. Ini bahagia tuh, perlu buat makan, bukan ada, cukup. Perlu buat ngasih makan, perlu buat anak sekolah, perlu buat nyekolahin tetangga, perlu buat bikin sekolah, perlu buat ke Mekah. Hidup mah tiap perlu. Nah itu hayatan thayyibah. Tabungan gak ada masalah. Karena janji Allah bagi orang yang punya 2 kunci ini akan dicukupi. Nah kuncinya 2, apa namanya? Iman dan amal saleh. Jadi kalau kita menderita itu kenapa? Kalau kita kurang bahagia artinya apa? Jawab. Kurang iman dan jelas. Jadi kalau hidup kita kurang bahagia artinya apa? Pintar, bukan kurang uang, bukan suami kurang baik, bukan anak kurang soleh, bukan badan kurang sehat, tapi kurang iman dan amal saleh. Berikut ini 3 ciri orang yang kurang iman. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Jadi kalau sudah ingat nanti, besok yang akan datang, hati itu galau. Namanya GTA, galau tiada akhir. Pas bercermin, nah jadi begini. Lihat rambut makin beruban, cemas. Nanti gimana ya suami jadi nggak tertarik, cemas. Mau pensiun, cemas. Lihat anak, cemas. Ada orang yang hidupnya tuh cemas setiap melihat yang belum terjadi. Padahal belum tentu terjadi. Dan belum tentu ada umur. Si Pak kasihan nih kehalangan pot ibu nih. Sini potnya ke sebelah saya aja. Harus ada pot di sini Pak, biar potnya bahagia. Kasihan udah minjem pot, sekarang udah siap. Udah minjem. Itu segala dipinjam kalau mau ada acara gini teh hadirin. Tahu aja. Bahagia Bu, pot pindah. Ingat ya. Kok yang kecil-kecil aja harus dilakukan gini? Amalan yang sangat disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Pindah pot, ibu lebih bahagia kan? Saya lihat ibu gini-gini ya, utak-utak. Lanjut. Ini tiang ngalangin nggak? Lanjut nih ya. Jadi kalau ibu-ibu tiap ingat nanti, ingat besok, lusa untuk dunia, selalu galau, ingat gaji, ingat uang, ingat makan, galau terus, itu ciri-ciri. Bukan tidak boleh cemas, tapi tidak boleh diperbudak kecemasan. 2, terbelenggu oleh masa lalu. Jadi orang kurang iman mah kalau ingat dulu teh sedih, kecewa, sakit hati, nyesek aja, enggak bisa move on. Akibatnya sikapnya sering on. Kan ada yang terus aja, awas loh Pak. Dulu Papa waktu jemput dulu. Kenapa ibu nggak suka sama teman tetangga itu? Pernah lihat yang viral itu?
Ada ibu-ibu naik ojek, pas turun dari ojek, bintangnya tuh cuma 1. Ibu, apa salah saya? Kenapa kok saya dikasih bintang 1? Kan katanya gitu ya. Iya. Ada, iya. Ya ojek online ada prestasinya atau apalah, saya kurang paham. Kamu tidak ingat ya, dulu waktu SMA kamu nolak cinta saya. Jadi masa lalu kasihan si abang ojek cempreng 1. Tiga, ke depan cemas, yang lalu sedih dan kecewa, dan yang sekarang ciri orang kurang iman tuh capek. Pikiran capek, hati capek, badan capek. Kenapa? Karena urusannya jadi ribet terus. Apa aja jadi masalah. Dari bangun tidur masalah. Lihat ini masalah, di kamar mandi masalah, mau makan masalah, rewel aja. Kalau itu ibu-ibu namanya buripet, ya. Suaminya namanya masruwet. Riweh aja, ngomel, ngomong tuh nggak enak. Tiap ngomong pasti nggak enak. Tiap nanya, nanyanya nggak enak. Tiap jawab, jawabannya juga tidak enak. Ada orang yang terus saja ngomel, mencela, ngarasulo, nggak ada bagusnya, ribet hidupnya tuh. Jadi capek. Pernah dengar nggak orang yang kayak gitu? Ada nggak orang yang gitu? Ada ya. Pernah dengar? Jelas nggak suaranya? Pasti jelas, suara sendiri gimana? Enak aja mikirin orang lain ya. Jadi gitu Pak, ada orang yang gak ada bahagianya aja. Mau beli ini, mau makan ke restoran, mau tidur, ribet aja. Ada yang mau tidur, awas Bu, Pak, menjelang tidur jangan ngomong yang gak enak. Siapa yang mau ngomongnya? Tuh kan Papa mau tidur nih. Mau apa hidup kayak gini hadirin? Dah hidup mah harusnya bahagia Bu, enggak ribet, enggak ribet. Saya pernah dapat kisah kakek-kakek umur 70 tahun, sehat, segar, awet muda, apa-apa Pak. Oke, apa kakek kok umur 70 tahun, segar, sehat, awet muda, fresh? Saya mah sederhana aja, Cep. Rumusnya mah saya tidak suka berdebat, tidak suka bertengkar. Udah Bos, yang belakang emosi yang mana? Ya, pokoknya boleh berdiri, tapi yang belakang jangan kehalangan. Udah Bos. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua orang melihat yang bergerak. Yang di belakang diam ya. Teruskan. Ini penting ini. Jadi si bapak ini seger, awet muda, 70 tahun, ditanya apa, saya tidak suka berdebat. Terus kata pemuda yang nanya, oh jadi menurut kakek, kalau orang tidak suka berdebat, itu bisa lebih tenang, lebih sehat, lebih awet muda. Menurut saya sih nggak mungkin lah, hanya dengan tidak berdebat jadi begitu. Tahu jawaban kakek itu apa? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres, udah dibilangin nggak mau berdebat ya kan? Saya res aja. Sekarang nih Pak, kalau ada di sini ya, yang AA, menurut saya 5 kali 5 itu sama dengan 50. Ya kalau Bapak suka ya mana kan? Enggak ribet. Kita mah semua diribetin, benar? Mau makan ribet, selesai makan ribet. Kapan bahagianya? Bukan begitu ciri orang beriman. Simple, rileks, nyaman, enak hidup ini. Enggak ada ruwet-ruwetan. Ruwet-ruwet mah orang yang diperbudak nafsu.
Ada lagi kakek-kakek umur 80, sehat, seger, fresh. Kakek seger banget, apa rahasianya? Kalau saya sih cuma 2 kuncinya. 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan penting. Dan yang kedua apa Yang kedua ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres. Spion copot. Ada yang nyolong, biarin, beli lagi. Listrik naik nih, mahal, cabut. Dicabut gelap dong, bayar. Bensin naik, dorong. Dorong capek dong, beli. Anak bayaran nih makin naik, keluarin. Dikeluarin blow on dong, bayar. Kita mah semua diribetin. Lagi duduk gini ada yang kentut tuh, malah disikut. Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Udah. Kalau melarang itu sebelumnya. Kalau udah ya udah selesai. Masa udah keluar dilarang? Harusnya kalau tut, alhamdulillah. Berarti telinga saya normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba agak bau, alhamdulillah, berarti saya nggak kena COVID. Bener nggak sih? Mau ngapain ribet, betul ya? Maaf ya, tadi saya kan pas datang ada yang nanya, gimana di jalan? Saya nggak tahu di jalan, saya tidur. Mau apa mikirin macet, bener? Saya nggak bisa keluar, udah tinggal tidur. Dibuat simpel hidupin. Nah, makanya sekarang gimana nih sisa umur ini supaya bahagia? Kalau saya milih bahagia, umur saya sekarang 63, Pak. Udah. Rasulullah SAW 63. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 63. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 63 tahun. Utsman bin Affan 80 tahun. Ali bin Abi Thalib wafat 61 tahun. Jadi siap-siap, makanya beberapa waktu terakhir ini pengen bahagia dan ternyata enak, Pak. Haji kemarin sehat. Bahagia ternyata bikin sehat. Apa jadi mau tahu? Mau tahu rahasianya enggak? Yang tadi itu udah disebutin. Nah, jadi sekarang harus jelas dulu, kalau mau bahagia maka fokus kepada yang membuat kita bahagia. 1, kuatkan iman. 2, niatkan kesibukan kita jadi amal soleh. Nah, iman dan amal soleh ini pintunya cuma 1. Tahu apa? Ilmu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah berada di jalan menuju bahagia. Karena mau mencari ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Jadi kalau suami ibu, kenapa suami saya begini? Ya lihat, kalau kelakuan kurang bagus, pasti karena iman belum kuat. Kenapa iman belum kuat? Jarang belajar agama. Betul apa betul? Jadi ngerti ya, kenapa kok suami saya gini-gini amat, marah-marah terus, ini salah, itu salah. Lihat aja, senang tidak dia belajar agama. Anak, kenapa anak? Terus tapi pertanyaan, tapi itu si ibu itu rajin pengajian, tapi suaminya bilang begini, ibu teh ke pengajian teh kayak makan obat sehari 3 kali, tapi kok yang berubah cuma seragamnya, bukan kelakuannya. Yang meningkat bukan imannya, tapi cicilan. Kenapa kira-kira? Nah, penyebabnya
ada ibu-ibu rajin ke pengajian, bapak-bapak rajin Jumatan tidak berubah, penyebabnya salah niat. Tidak semua datang ke pengajian ingin dekat dengan Allah. Ada yang di rumah capek banyak kerjaan nih ke pengajian. Ada nggak enak nih semuanya ke pengajian, kalau saya enggak nanti saya dihina. Itu namanya nggak enakan. Ada yang punya tas baru mau kena baru dan ini harus ke pengajian ini supaya teman-teman tahu. Ada yang ke pengajian teh sibuk posting ini saya lagi ke pengajian nih. Bukan tidak boleh posting, belum tentu. Atau kayak sekarang nih datang ke sini, saya penasaran, pengen tahu siapa si Agim sih. Itu namanya arwah penasaran. Ya datang ke sini belum tentu pengen dekat dengan Allah, hanya ada penasaran aja. Semua paket baru nyampe kalau diawali nulis alamat. Makanya kalau belajar ke majelis taklim tidak dengan niat ingin dekat dengan Allah, ilmunya biasanya tidak menguatkan iman. Nah, masalah yang kedua adalah kenapa rajin ke pengajian gak berubah? Karena cuman seneng dengar, tidak semangat mendengarkannya, tapi semangat mendengarkannya tetapi tidak semangat mengamalkannya. Jadi denger gini ngangguk, tapi hilang aja. Karena enggak ditarget mau diamalkan. Halo? Berapa banyak yang dengar ceramah tapi enggak ngepek. Cuman ketawi, cengar-cengir, pelongo, udah. Harusnya dipegang. Ini mau saya amalkan. Nah, jadi harus rajin belajar agama, ya, ke majelis taklim, tapi luruskan niat dan berusaha diamalkan. Jadi pegang aja, oh saya target meningkatkan iman dan kesibukan saya jadi amal soleh. Apalagi yang bisa menguatkan iman, baca Quran, tapi dengan artinya. Al-Fatihah hafal enggak? Apa artinya? Ayat kursi hafal tidak? Artinya harusnya baca ayat kursi setan teh takut ke kita. Tapi kita yang takut ke setan. Sambil lari baca ayat kursi. Aneh. Coba. Kenapa ya saya sudah doa, saya sudah tahajud, saya sudah duha, kok tetap aja doa saya belum dikabul? Pertanyaannya sederhana, ngerti enggak sholatnya? Kita kan sholat dari dulu gitu pelongo enggak jelas, ya kan? Enggak ngerti, iya kan? Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Pengen bahagia, sibuknya pengen dipuji orang, bukan pengen dipuji Allah. Mikir. Jadi gimana dong? Ya udah, emang wanita boleh gitu ingin kelihatan cantik? Boleh. Untuk siapa? Suami siapa? Mereka dandan di rumah kayak gini lah. Mau keluar dandan stakar kembek ya. Pulang ke rumah kerudung dibuka. Dasternya bolong. Serba salah kita mah ngadepin hidupnya ya. Lanjut. Baca Quran dengan terjemahnya. Nikmat. Udah cukup belum saya ceramahnya segini aja? Masa mau diterusin? Tuh, saya ini orang banyak dosa, ilmunya dikit, ceramahnya juga gini-gini aja, nggak mau berhenti dengernya. Karena apa? Karena ngerti, betul? Coba saya ceramah pakai bahasa Meksiko, bubar. Bapak ibu teh nggak betah dengan Quran itu karena nggak ngerti. Itu kalamullah,
Nggak bisa dibandingkan dengan ceramah orang ini, nggak ada apa-apanya ini. Saya cuma satu ayat, udah begini antengnya. Kalau ibu bapak senang baca Quran, syukur kalau langsung paham. Kalau nggak baca artinya, lihat berapa banyak orang non-Islam sekarang yang merasa tenang, bahagia, dan bahkan syahadat karena membaca terjemah Quran. Kelemahan orang Indonesia ini sudah bagus baca Quran itu bagus berpahala, tapi kalau dengan artinya ya pahala ya dapat hidayah. Ini kan nggak mau berhenti karena ngerti, benar? Nah, baca Quran dengan artinya, cuma nafsu nggak suka. Jangankan satu surat, kita yang itu ya, yang di medsos yang Bismillahirrahmanirrahim, diskir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak kuat telinga ini, karena memang setan itu target utamanya adalah kita tidak paham agama. Makanya nggak usah heran ibu-ibu lebih suka baca berita daripada baca Quran. Jadi terserahlah, kalau mau menderita terus ya udah nggak apa-apa, terusin aja ngaconya kayak gitu. Ngarang. Coba kan ada ibu-ibu setoran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ustazah saya mau setoran, ya silakan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Gimana Ustazah? Ibu udah hafal, lancar, bagus. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Al-Hujurat ayat 12. Oh ini bagus. Pulang ketemu. Alhamdulillah, saya barusan udah di setoran, katanya bagus, benar. Kayak tetangga itu tuh, dia rumah dekat masjid, olahraga jauh, kuat, naik sepeda jauh, jogging jauh ke masjid 30 meter nggak kuat. Itu teh kayaknya, dan itu Bu, tas yang suka dibawa ke pengajian itu mereka punya mertuanya. Ibu tahu nggak sih suaminya kelakuannya apa? Coba itu barusan setorannya ayatnya artinya apa? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Dilarang prasangka buruk, baru juga setoran udah prasangka. Wala tajassasu, jangan mengorek-ngorek aib, jangan mencari tahu kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bergunjing, jangan gibah. Penggibah itu, sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Pemakan bangkai, penggibah tuh. Dan yang bicara yang dengan sama dosanya. Baru juga setoran, ya langsung bergibah. Kenapa? Karena nggak ngerti. Langsung mikir, kemana aja Neng selama ini? Jangan itu, jangan terus itulah paket terus saja itu. Ibu teh apa terus muter-muter cari ini yang bebas ongkir, yang diskon, lain mau apa nunggu mati aja centil-centil amat, mau apa? Makin banyak keinginan makin menderita. Bahagia itu dengan merasa qanaah, makin ingin makin sengsara Bu. Makin banyak barang makin susah, harus diurus, belum lagi bahannya nggak cocok, belum lagi mengkerut. Ibu-ibu terribet sekarang gara-gara bebas ongkir, benar? Sekarang lagi pesen lagi sih ibu. Lagi pesen apa Bu?
Ini khusus. Udah duduk paling depan, main HP, aduh ya Allah. Kebayang penderitaan ibu kayak apa tiap hari. Belum lihat TikTok. Lagi upload dulu katanya. Lagi menghapus pesanan barusan. Aduh Gusti, untung kita nggak jadi wanita Pak, tapi kita tekor. Lanjut tidak nih? Gimana lagi nih supaya saya bisa iman cepat kuat? Satu, majelis taklim dengan niat. Yang kedua, amalkan itu ilmu yang didapat. Yang ketiga, akrab dengan Quran. Pokoknya sedih baca Quran artinya. Lalu perbaiki apa? Sholat. Belajar lagi ilmu bacaan sholat. Kita mah nggak ngerti. Harusnya dengan takbir saja. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jagat semesta ini milik Allah. Dalam genggaman Allah. Udah lewat itu masalah tuh dengan takbir aja. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang sholat khusyuk dengan takbir aja beres, itu yang bikin resah-resah tuh. Ingat utang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, gampang ngelunasin utang. Ingat suami, Allahu Akbar, Allah yang menguasai suami. Makanya pelajari arti bacaan sholat. Sholatnya jangan hanya kunyam-kunyam saja. Sholat itu ada yang mendatangkan pertolongan Allah, ada sholat yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia sholat juga. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. 6 cirinya nih, ringkas aja. 1, orang yang sholatnya tidak menolong dia. 1 adalah orang yang berat. Kalau sholat itu beban. Allahu Akbar, udah asar lagi. Baru juga duhur. Kayak berat gitu. Subuh sekarang pagi banget. Jadi kayak beban. Ciri orang tidak akan bahagia karena sholat dianggap beban. 2, ria. Senang sekali memamerkan sholatnya. Ada orang semangat, tidak ada orang tidak semangat sholat tuh. Posting terus, bangun. Padahal dia sendiri nggak sholat. Hanya terus saja ngebangunin supaya diketahui. Nah, grupnya itu namanya grup Ria Together. Langsung ngejawab begini, saya mau udah tahajud dari tadi. Dasar Ria. 3, senang melambat-lambatkan sholat. Ada aja alasan. Ini belum selesai, ini lagi itu, masak belum, ini belum nyuci. Terus dipepet-pepet supaya duhur itu dekat ke asar, supaya akrab. Maghrib ke isya. Padahal amalan yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat ngantor jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah. Sumber masalah yang utama telat sholat. Siapa yang suka nelat-nelatin sholat, artinya tuh nelat-nelatin ke Allahnya. 4, cepat sholatnya tuh gesit. Udah belum Fatihah? Karena dia udah lama pasti udah kan Allah. Kadang lagi ruku, kadang lagi sujud, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saking tidak tumaninahnya. Ini masalah loh Bu. Orang yang anggap remeh sholat, dia nggak akan bisa bahagia. Karena sholat itu urusan yang sangat penting, tiangnya agama. Ini tiang-tiang ini nggak ada, roboh ini. Betul? Kalau sholat kita nggak bagus ya udah, nggak usah cerita bahagia. Udah madesu. Tahu madesu, masa depan suram. Maseli, masa sekarang liar. Ya,
nggak ada bahagianya, nggak ada. Mau gaya, mau pakai ke salon, staker kebak, mau pakai make up, didempul, pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, bulu ketek palsu, nggak ada bahagianya, nggak ada. Bahagia mah kalau sholatnya bagus. Wasta'inu bis-shabri was-shalah. Sing tumanina sholat tuh jangan cepet-cepet ya. Ibu aja pensil alis gitu segini. Aneh. Saya pakai sholat mah gampang, beres. Tapi ya, alhamdulillah nggak jadi perempuannya saya. Kebayang bapak ribet sekali pak, ya kan? Ibu simpel aja hidup mah bu, nggak usah centil. Capek centil kan, beneran. Ingin kelihatan langsing, tahan napas, jadi kekurangan oksigen. Ingin kelihatan putih, direndam pakai soklin. Capek. Mau tidur lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati, ya kan? Alhamdulillah. Bu, teruskan. Yang benar sholatnya. Nanti kalau dandan ingat, kenapa saya dandan selama ini? Sholat cuma sekejap. Cari apa? Cari pujian orang, gak ada yang muji. Kalau cari pujian Allah bahagia, pasti. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa dan hartamu, tapi lihat hati dan amalmu. Orang yang sibuk ke bagus-bagus casing gak ada bahagia. Sibuk ke bagus-bagus hati dan amal yang bikin bahagia. Jelas? Jelas tidak nih? Siapa sekarang yang paling tenang di sini? Yang sendalnya paling jelek, gak takut hilang. Coba pakai selop bagus, baru, mahal, belum lunas, stres. Ya kan? Nah, biasa-biasa aja lah hidup mah. Bukan tidak boleh. Silahkan kalau Allah takdirkan punya, ya udah takdirnya. Tapi nggak usah lengket di hati. Jangan merasa mulia dengan barang. Jangan merasa terhormat dengan tas. Biasa aja cuman kulit kayak gitu ya, kulit hewan lagi, bener? Belum lunas lagi. Dah, apalagi nih? Dua, tiga, empat, lima. Sholat yang gak bagus udah berapa? Ada yang 4, ada yang 5, terserah. Mau berapa? Saya nggak akan berantem. Cepat ya. Tuh, kalau udah tua kayak gini nih Pak, udah tahu ciri orang udah tua belum? 3 cirinya. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa. Jadi cepat sholatnya, sering dilambat-lambat. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi selama sholat itu jarang ingat Allah. Apa aja dipikirin. Justru yang nggak kepikir lagi tidak sholat, kepikirnya lagi sholat. Allah, makanan apa nanti ya? Apalagi kalau udah pengen sesuatu, masuk tuh ke sholat. Allah, itu modelnya keren banget. Tapi gimana harganya Allah benar. Tapi yang bisa dicicil katanya 12 bulan. Tapi uang mukanya dari mana Allah? Ini aja yang ada dijual. Nanti sukses sholat itu. Bayangkan badan sepertinya menghadap ke Allah, hati malah menghadap ke selop. Apa nggak kurang ajar itu, kan? Dengerin ini. Ada yang peda lagi sholat tuh, peda jambar roti enak bener. Coba ada calon menantu ngadep, kita nih calon mertua lagi nunggu. Ngomongnya ngelantur. Jambar roti. Boro-boro diterima jadi mantu, benar? Kita tiap sholat ngawur kayak gitu. Pengen bahagia, perbaiki sholat. Yang keenam, orang yang kurang bagus sholatnya itu malas jamaah.
apalagi lelaki. Lelaki harus jamaah, TBM, sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid. Pernah dengar lelaki solehah? Ibu pernah dengar lelaki solehah enggak? Apa cirinya coba? Nggak pernah ke masjid. Sholatnya di rumah terus. Iya. Lelaki sejati mah ke masjid atuh. Masa masjid dekat, ke kantor jauh dikejar. Olahraga sepedaan 20 km, jogging 5 km. Ke masjid 50 meter nggak kuat. Lelaki lemah. Dia pengen digotong katanya, dan pengennya di depan imam. Kalau lelaki udah jarang ke masjid, udah siap-siap saja. Hidupnya sudah tidak bisa tenang. Enggak lah, semua rezeki Allah yang ngatur, semua ketenangan Allah yang ngatur, semua jalan keluar dari persoalan hidup Allah yang ngatur. Kalau kita ke Allahnya cuek-cuek aja, ya sudah. Allah nggak ada untungnya ngurus kita tuh. Model-model kita kayak gini ya, kalau alhamdulillah Allah maha sabar. Coba kalau nggak sabar mah, udah model-model kita apa coba? Tinggal disambar petir, gosong, selesai ya kan? Sholat nggak pernah khusyuk, sedekahnya pelit, nyebut nama Allah jarang, ngaji nggak pernah, baca juga nggak ngerti. Dunia yang dipikir, ngomongin orang, dosa, maksiat. Apa coba kalau mati kita, apa yang dibawa? Gak ada apa-apanya, cuman gak jelas gaya-gayaan kelantang kelinting sambil stres. Sholat perbaiki, baca yang bagus, pelajari lagi bacaan sholat. Kan ada bukunya tuh ya. Masa sholatnya gak ngerti-ngerti dari dulu. Penyebab gak ngerti itu cuma satu, gak belajar. Terus laksanakan sholat dengan baik, tumanina, tepat waktu, dinikmati. Karena Rasulullah itu sholat itu senjata sekali. Wasta'inu bisabri wassalah. Ibu cemburu sama suami, udahlah mending sholat aja. Ya Allah, ini suami saya umurnya sekarang 45, kelihatannya lagi puber ke-8 keberapa. Tolong ya Rob, saya sudah dandan stakar kepek juga malah banyak godaan. Jaga suami saya, jaga pandangannya, jaga hatinya. Hanya Engkau yang kuasa ya Allah. Allah lihat tidak ibu sholat? Jawab. Allah dengar tidak doa ibu? Allah tahu tidak ibu cemburu? Allah menyia-nyiakan enggak doa dan sholat ibu? Daripada di mana? Video call. Patroli itu mah. Suami mah banyak akalnya. Bu, nggak usah buka-buka HP suami. Kenapa nggak usah buka? Coba yang buka HP suami, jadi tenang atau tambah galau? Galau. Makanya jangan. Urusan jadi beres atau nambah? Makanya jangan. Nggak ada gunanya. Mendingan tidak tahu dosa kesalahan suami, tapi suami jadi tobat, jadi bener, daripada kita menyelidiki jadi tahu tapi terus gak bener. Mau apa? Bukan kita yang bisa mengubah orang. Gak bisa. Ibu mau centil stakar kebek mau apa? Gak ngepek. Yang ngepek itu kalau ibu jadi wanita solehah. Allah yang ngebulak-balik hati suami. Beneran. Gak bisa ngebulak-balik hati suami. Sok ibu dandan stakar kebek, malah disangka kesemek, ya kan? Bu, ibu dengerin. Ibu terus karena sekarang lelaki. Oh bu, dengki tuh namanya. Udah habis waktunya belum? Gak usah pakai emosi, biasa aja dulu. Nah, udah belajar pakai Quran, perbaiki sholat, ya tepat waktu, berjamaah sebisa mungkin ke masjid. Jangan lepas tahajud. Tahajud itu penguat iman.
Tahajud itu penguat iman. Allah suka sekali. Orang lain pada ngorok, tidur, ada yang maksiat. Ini bangun tahajud. Oh, walaupun belum begitu ngerti, mesti Allah suka. Orang yang tahajud itu beda hidupnya. Beda. Allah melihat orang yang tahajud ini beda dengan orang yang ngorok, tidur. Beda. Doanya diijabah, tobatnya diterima oleh Allah, permintaannya dikabulkan. Ingin kuat iman, ingin bahagia, jangan lepas tahajud. Tambahan lagi, gimana supaya iman kita kuat? Jaga pergaulan. Pergaulan ini, bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Jangan salah milih teman, jangan salah gaul, bisa ngerusak iman. Cari teman-teman yang kalau kita ketemu bikin kita ingat ke Allah. Kalau ngobrol bisa nambah ilmu buat kita. Yang kalau ketemu kita jadi ingat akhirat. Itu teman yang baik. Kalau cuma ngobrolin duniawi, barang, benda, belanjaan, sudahlah, nggak usah terlalu banyak, bising. Cirinya orang-orang yang imannya bagus tuh bisa dilihat dari perkataannya. 2 cirinya. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Di bawah itu sia-sia, di bawahnya lagi kata-katanya maksiat. Kalau orang udah banyak omong, segala dikomentarin, segala diceritakan, segala dibahas, udah jaga jarak, nggak ada kebaikannya. Bising, buang-buang waktu. Kita udah mau mati nih, belum tentu panjang umur. Tiap waktu kita tinggal dikit. Jangan salah teman. Para ulama juga sedikit temannya tuh, teman dekatnya tuh. Pasti yang bisa menguatkan. Banyak kenalan, banyak silaturahim, tapi jangan sampai kita terwarnai jadi buruk. Jangan salah gaul, terutama yang banyak-banyak ngomong, yang suka ngomong gini, bu, ini rahasia ya. Udah ngaco ya. Kalau orang ini suka menceritakan kejelekan orang lain ke kita, maka pindah dari kita yang diceritakan oleh dia. Baru dibilangin gak usah banyak ngomong, tuh diam aja. Yang tukang celetak-celetuk, banyak komentar, banyak cerita, banyak pengen tahu, itu gimana? Itu gak benar. Udah gak usah pengen tahu, gak usah segala dibahas, gak usah segala dipikirkan. Mau ngapain? Hidup ini sebentar. Gak usah segala diceritain, gak usah segala diposting juga. Apalagi kalau curhat, hati-hati. Curhat itu amanah. Jangan banyak curhat ke orang sembarangan. Karena orang yang dicurhatin juga gak bisa apa-apa. Bu, saya tuh pusing sekali. Ibu cuman pusing, saya udah pusing, sakit pinggang. Kita curhat ke orang, dia malah lebih parah curhatnya. Saya tuh berat sekali hutang. Ibu suaminya cuma punya hutang, suami saya punya lagi loh, Bu. Jadi makin menderita. Kalaupun dia enggak, itu cuma nasehatin, sing sabar ya Bu ya. Diomongin sabar begitu jadi sabar, enggak bisa. Dan beratnya nanti dia akan masuk terus ke dalam kehidupan kita. Kita urusannya udah beres, dia terus ngomong kemana-mana. Tapi kalau curhat ke Allah, lalu Allah terima, Allah takdirkan kita sabar itu. Kita jadi sabar. Makanya udahlah, nggak usah segala diceritain. Halo? Apalagi cerita di medsos, ciri orang kurang iman, curhatnya di medsos. Apa-apaan ini? Memalukan, ngebuka aib sendiri di medsos. Kurang iman, gak ada apa-apanya, follower gak bisa apa-apa. Katanya kalau kita curhat di medsos, 84% gak peduli. 16, berapa persen tuh? Yang 10% bahagia lihat kita menderita. Yang 6% enak bacanya. Jadi 100% gagal total. Curhat ke Allah. Jelas, Bu?
Hati-hati pergaulan. Nah, sekarang sebagai penutup, itu cara menguatkan iman. Bagaimana sekarang? Oh, tentu saja doa ya. Jangan lupa. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Ya Allah, karuniakan kepadaku iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk bersamamu. Harus doa minta kuat iman. Nah, sekarang penutupnya, ini kan bakal meninggal nih, wajah-wajah ini wajah-wajah penantian ya. Bu, Pak, kalau meninggal yang dibawa apa? Amal soleh. Cuman amal soleh. Benar? Bawa cincin? Tidak. Enggak. Nanti kalau ibu pakai cincin, dilihat oleh yang ngubur nanti beberapa hari kemudian nggak ada cincinnya, berikut nggak ada jarinya. Jadi hidup bahagia itu karena amal soleh. Meninggal husnul khotimah kalau sedang beramal soleh. Dikubur teman kita adalah amal soleh. Masuk ke surga dengan rahmat Allah, hadiah bagi yang beramal soleh. Nah, syarat amal soleh ada berapa? Oh, rendah hati ya. Ini teh mau meninggal aja nggak tahu kuncinya. 2. 1, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Ittiba Rasul. Jadi sederhana hidup tuh. Kalau kita punya hati ikhlas mah udah enteng hidup ini. Nah, jadi apa kuncinya amal soleh itu? Niatnya ikhlas, amalnya ittiba kepada Rasul. Pokoknya sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam riya, tidak ada. Jadi makin ibu centil ya, bapak juga makin genit, makin gak bahagia. Makin seneng segala dipamer-pamerin, itu makin gak bahagia. Gak bisa. Bahagia riya tuh gak ada. Bahagia tuh ikhlas. Shh. Ibu, dengerin. Pengen bahagia enggak? Ya udah, nggak usah segala dipamer-pamerkan. Ada orang juga tahu itu cicilan ya kan. Halo, enak hidup biasa aja. Bukan tidak boleh punya. Kita kan yang ngatur rezeki Allah. Kadang kalau ngasih ya udah, kalau ngasih syukurin. Tapi jangan pakai ria. Nah, dan tidak ada bahagia dalam maksiat. Nih coba ya, mana yang kira-kira membuat bapak ibu bahagia? Banyak tabungan atau banyak sedekah? Banyak sedekah. Jawab? Sedekah. Banyak sedekah. Makin banyak tabungan tuh makin pelit kalau tidak hati-hati. Dilihat terus, padahal kan tidak ada isinya. Tapi terus dihitung-hitung, makin takut mengeluarkan. Padahal takdir bahagia itu, orang takwa itu, ini satu ayat ya, Ali Imran 134. Kalau mau bahagia nih amalin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi maaf, ibu-ibu, bapak-bapak yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, nggak bisa bahagia. Coba tes dulu. Punya uang 2 lembar 120.000. Yang mana yang disedekahkan? 20. Jujur. 20. 20. Ternyata 3 lembar 125. Jadinya yang mana? 5.000. 5.000. Ternyata keselip 4 lembar 127. 2.000. Jujur tapi ya begitulah. Jebet-jebet aja, gak usah banyak mikir. Kalau kebanyakan mikir tuh jadi kikir. Karena ada di pengajian gini, kotak infak lewat, ada pemuda ngeluarin 2 lembar 100.000 dan 1.000. Dia mikir, yang mana nih yang saya sedekahkan? Akhirnya dia lipat yang 100.000, dia masukkan ke saku. Nah yang 1.000 dimasukkan ke kotak infak.
Baru juga masuk, kakek-kakek dari belakang ada yang nepuk. Apa kek? Si kakek ngasih uang 100.000. Pemuda heran, hebat si kakek, nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk, ditepuk lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Mau kayak gitu, Kalau mau ngambil mah gampang, kasih penyakit, habis tuh duit, ya kan? Ayo, yang kedua, mana cing? Amal soleh yang disukai Allah. Mana yang bisa bikin bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Jawab. Tuh ayatnya Ali Imran 134, ciri orang takwa, ciri orang bahagia, ciri orang yang hidupnya bakal ditolong oleh Allah. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi nggak ada cerita orang soleh pemarah tuh nggak ada. Yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah-marah. Ini pelajaran siapa? Ini pelajaran DTA, derita tiada akhir. Ibu dengerin. Mau nggak punya suami pemarah? Mau tidak? Mau tidak dimarah-marahin suami? Diungkit-ungkit suami kesalahannya, mau tidak? Sama. Si bapak benar nggak Pak? Saya tidak mengerti orang yang hidupnya marah-marah terus tuh mau ngapain ya? Halo? Penyakitan. Orang nggak ada yang senang. Hidupnya tidak akan tenang. Banyak dosa, zolim, banyak musuhnya. Dan orang yang dizolimin kalau ngedoa fatal akibatnya. Tidak ada pelajaran jadi pemarah. Pemarah itu orang yang lemah. Pemarah itu orang yang jauh dari takwa. Pemarah itu jauh dari pertolongan Allah. Dengerin ini. Masa ngajin pengajian mudah marah? Siapa yang marah? Tuh malah lagi ada. Mikir apa bapak-bapak ini pada nunduk begini ya? Kayak mengakui. Mana yang bisa bikin bahagia? Sebel, dendam ke orang atau memaafkan? Tuh, wal afina 'anil nas. Maafkan orang-orang. Mau ngapain kita sebel ke orang, gak ada kerjaan? Habis saya sebel sekali sama tetangga saya. Dia menghina saya, apa katanya? Saya disebut si banyak omong. Itu bukan menghina, itu fakta. Aneh pisan. Ibu harus bersyukur loh Bu kalau disebut si ibu banyak omong. Kenapa? Berarti yang ngomong itu nggak tahu. Ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Hanya nyebut banyak omong. Ibu, bapak, amalkanlah Quran. Maafin aja, mau ngapain ribet hidup ini? Maafkan sebelum orang minta maaf. Udah, nggak ada benci-bencian, enak hidup ini. Tapi dia pernah menghina saya, biarin. Dosa kita berguguran, benar? Ini kita aja ya. Kalau ada tetangga yang sebel ke kita, sebetulnya dia tuh orang yang ingat terus kepada kita siang dan malam. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Kita nggak bisa tahu kesalahan kita, dia nyari-nyari terus kesalahan kita. Dia sampai nggak bisa tidur mikirin kita. Harusnya dikirim bolu kepada dia. Gak ada ruginya, Yang rugi itu kita sebel ke tetangga. Coba ibu sebel ke tetangga di depan rumah, pasti ibu jadi nongin jendela terus ya kan? Dia nyakut terus jadi nggak bisa keluar. Giliran bawa belanjaan jauh, ada dia balik lagi. Ternyata dia naik haji, ibu naik tensi. Capek. Mau ngapain? Saya tidak mengerti tuh kenapa kita sebel ke orang lain. Beneran loh Bu, nggak ada kerjaan
Mau ngapain kita sebel ke orang? Mau ngapain sebel ke saudara? Apalagi sebel ke suami? Aneh. Udah sekamar, setempat tidur, sebel. Enggak. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Ada baca enggak? Ketemu enggak ayatnya? Ini orang takwa nih, orang yang bahagia. Hanya satu ayat, banyak ayat yang lain. Tapi kalau diamalkan luar biasa. Nih, Pak, Bapak, jawab, jangan bikin marah. Pak, jawab Pak. Apakah Bapak mau istrinya sayang ke Bapak? Hormat dan bangga sama suami, mau tidak? Jawab, mau? Tidak pernah rewel, mau? Tidak ngomel-ngomel sama suami, mau? Tidak suka ngungkit-ngungkit kesalahan Bapak gitu, mau? Gimana caranya? Bingung. Caranya Bapak harus jadi suami yang takwa. Nih, dengerin Pak, Bu, Ibu. Kalau Ibu punya salah, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dimarah mau tidak? Catat, jangan marah-marah sama istri. Nasihatnya di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat, jangan suka nasehati istri di depan orang lain. Setuju, Bu? Nasihatnya panjang lebar atau ringkas? Ringkas, Pak. Jangan bertele-tele. Gitu, Bu? Mau diungkit-ungkit tidak kesalahan Ibu? Jangan ngungkit-ngungkit. Fokus yang ini aja, gitu, Bu? Udah gitu mau dimaafin nggak? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Jadi maafkan istri sebelum istri minta maaf. Gitu, Bu? Jadi kalau istri bikin salah, tahan amarah, kemudian nasihati lemah lembut di tempat yang sembunyi, kemudian ringkas, langsung dimaafkan. Udah itu mau nggak Ibu dikasih uang? Mau tidak? Udah dimaafkan langsung, Bu ini ada lumayan gitu. Mau? Keren tidak kalau suami Ibu kayak gitu? Hebat tidak? Bangga tidak? Ibu mau nurut? Mau rewel tidak? Mau ngungkit-ngungkit tidak? Tuh, beres Pak. Apa bedanya dengan ayat yang tadi, kan? Satu ayat loh Pak. Itu satu ayat. Ali Imran 134. Udah gak ada marah-marahan. Tapi ayat sudah lama. Gampang aja. Jadi hidup kita tuh gampang Bu kalau ngamalkan apa yang diperintahkan Allah. Selama ini kita ngarang sekepikirnya. Jadi ribet. Makin tua penyakitan, duit dikit. Udah gitu mati. Kapan bahagianya? Mau bahagia enggak? Ya udah, belajar amalkan. Penutup. Kursinya yang tinggi lain kali kan saya duduk, yang di sana nggak kelihatan ya. Jadi cuma dipegang aja kursinya. Di sana kan di ujung ayat itu disebut wallahu yuhibbul muhsinin. Pak, Bapak, mau nggak istrinya makin kesengsem sama Bapak? Mau enggak? Amalkan ayat yang tadi tuh, atau Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuatlah yang terbaik. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bapak mau nasihatin apa aja ke istri kurang mempan. Karena istri udah tahu modal bapak. Ya.
Nggak usah banyak omong, jadi lelaki mah. Apa yang mau diomongin, udah ketahuan modalnya ya kan. Mau ngomong apa? Pada nunduk begini. Jadi lelaki mah nggak usah banyak omong, lakukan wa ahsinu, lakukan yang terbaik. Coba nanti Pak, gini Pak. Kalau Bapak bangun duluan, misalkan jam 3, setengah 4 sebelum tahajud, Bapak bangun, jangan langsung kemana-mana. Bapak ke dapur, siapkan air minum hangat, jangan dingin. Baru bangunkan istri, Bu, bangun Bu. Asik. Bangun. Apa nih Pak? Ibu isi haus. Beyond expectation. Jangan suruh istri nyimpen gelas, ambil lagi. Lalu keluar, bapak ke toilet. Jangan sampai kita keluar dari toilet kecuali sudah gosek dan bereskan toilet. Iya, masa harus istri yang ngegosek WC, ha? Lelaki dong. Tuh, baru 2 amalan aja mereka udah happy. Gosek WC, rapikan, jangan sampai berantakan, tutup odor, rapikan. Jangan sampai nyiapkan anduk basah buat istri, kalau perlu bawakan anduk yang kering. Keluar kita dari kamar mandi, istri itu masuk ke toilet, rapikan tempat tidur. Sing rapi. Jadi ngerapikan tuh bukan kebet, enggak, keluarin spraynya, tarik ujungnya supaya manteng ya. Gitu, bantal tepuk-tepuk supaya gemuk lagi. Terus itu waktu selimutnya sih ngejepret ujung dengan ujung, tapi jangan istri kita yang beresin. Lalu jangan keluar dari kamar mandi kecuali bawa cucian, bawa ke tempat cuci. Gak usah banyak minta dimasakin apa-apa, gak usah apa aja yang dimasakin istri, udah nikmati. Mau kayak apa aja rasanya enak. Ini terlalu asin, kumur-kumur, gampang. Jangan biarkan istri kecewa. Terus kalau habis makan kita yang nyuci piring, gelas, sambil cuci tangan, beresin mejanya. Kalau perlu makan juga kita yang nyiapin minumnya. Gak usah banyak ngomong, lakukan aja. Kalaupun mau bicara ke istri, pilih kata-kata yang paling baik, yang paling sopan. Kalau istri ngomong apa, jawab dengan jawaban yang paling bagus. Tapi itu pertanyaannya nggak enak, jawabannya jawaban yang enak. Seminimal mungkin kita nyuruh istri, sesopan mungkin. Kalau perlu mah kita aja. Kalau mau naik mobil, bukakan pintunya. Gimana Bu kalau suamimu kayak gitu Bu? Senang tidak? Bahagia enggak? Ibu bangga tidak punya suami begitu? Beres Pak. Mau ngapain jadi suami galak, udah sedikit duitnya galak ya. Terus mau ngapain? Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada keluarganya. Kita lakukan ini bukan supaya istri baik ke kita, bukan. Kita lakukan ini sebagai amal soleh. Karena belum tentu istri jadi baik Pak. Ada yang apa-apa nih, pasti ada sesuatu nih, curiga lagi ya. Ini pasti menyembunyikan, ada maunya nih, ada maunya. Ada juga paling 2 hari gitu. Terus saya lakukan dengan ikhlas. Lihat Pak, hasil survei ya, santri di sana yang udah menikah, berubah. Rata-rata ketika suaminya melakukan yang terbaik, istrinya makin segan, bicaranya makin sopan, tidak berani marah-marah. Itu yang terjadi Pak. Dan istrinya juga berubah jadi lebih baik lagi ke suaminya. Jadi lomba-lomba berbuat baik, bukan lomba-lomba menuntut orang lain jadi baik. Bu, Ibu pengen suami baik, ya amalkan aja yang tadi oleh Ibu.
Ya sudah kakak ya. Kenapa ditaruh situ aja pakai. Terima kasih. Udahan segitu aja, udah nggak boleh ditambah-tambah lagi. Enak hidup tuh beneran. Nggak, jangan ribet ya. Dibuat simpel aja, buat simpel. Gimana kalau suami marah? Nggak usah dimasukin hati. Nama orang marah kan orang lagi error, bener? Anggap aja lagi ngorok, lagi ngigau. Sama kalau istri marah-marah ya nggak apa-apa, dengerin. Nggak usah dijawab. Kenapa diam aja Pak? Jawab. Sudah salah pisan. Ya udah. Kalau ibu marah nanti kalau saya jawab nambah masalahnya. Pasti gitu lagi gitu lagi. Ya udah, sok atuh. Saya ngerti kalau ibu marah. Sok atuh kalau memang masalah. Tenang. Mau apa hidup cuman sebentar, nunggu mati pakai ribet, betul tidak? Udah. Makanya ilmu agama tuh jangan cuma didengar, tapi diamalkan. Enak bu, enak, demi Allah enak bu. Enak kan dengar ceritanya? Jadi masalahnya tuh kita tuh kalah oleh nafsu gitu. Mudah-mudahan dengan ceramah sederhana ini kita jadi semangat belajar agama dengan ikhlas, semangat mengamalkannya dengan ikhlas, dan semangat sekali untuk memilih apa yang Allah sukai. Nggak ada bahagia dalam dosa. Ada bahagia hanya pada amalan yang Allah sukai. Dan itu tidak bisa kecuali kita belajar. Belajar lebih banyak lagi ya. Dan amalkan dengan ikhlas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Duha ya Allah yang maha menata, berkahi majelis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami sebanyak apapun. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa dan maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ibu bapak kami bahagia di surga. Jadikan umur yang tersisa ini bisa jadi anak yang berbakti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh barokah, rumah tangga sakinah. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah. Ampuni selama ini kami belum jadi orang tua yang baik. Bimbing ya Allah agar kami bisa mempertanggungjawabkan keluarga ini di hadapan-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Muliakan akhlak anak-anak kami. Lindungi dari perbuatan durhaka. Lindungi dari kehinaan. Lindungi dari apapun yang Engkau haramkan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di surga-Mu ya Allah. Berkahi ya Allah sisa umur kami ini ya Karim. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, doa-doa yang Engkau ijabah, lahir batin kami sehat walafiat. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh solehah. Jauhkan kami dari bala wal fitnah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang istiqomah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah, lindungi kami dari su'ul khatimah. Catatkan siapapun yang hadir ini jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansurhum 'alal qaumiz zalimin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah Maha mendengar, malaikat pasti berkumpul juga.